Jabang bayi, kalau kamu laki-laki, besok jadilah Romo seperti Romo Rahmat. Saya bilang gitu. Kalau masuk seminari, ya jangan coba-coba. Kalau hanya coba-coba, ya nggak usah jadi daftar. Saya bilang gitu. Mari bergabung bersama kami, CM Provinsi Indonesia, Semangat Santo Vincentius, melayani orang miskin. Halo, selamat siang para pemirsa dan pencinta Yakubis yang diberkati Tuhan. Kita akan bincang-bincang dengan Ibu tentang sedikit mengenal Romo misi CM, misioner CM, dan juga pengalaman bagaimana sampai putranya Romo Didik bisa menjadi Romo CM, dan sekarang beliau sedang ada di Australia. Monggo Bu, bagaimana mengenal Romo misionaris CM? Terima kasih Suster, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kunjungan hari ini di rumah kami, sehingga kami merasa bertambah semangat untuk hidup. Saya mengenal pertama kali itu datang ke Cepu tahun 75, itu bersama Romo Kartini. Saat itu beliau sebagai kepala paroki di Santo Willibrordus Cepu. Ya, anak kami yang nomor 2 itu juga dibaptis oleh Romo Kartini. Nah, mengenai Romo-Romo CM yang pernah berada di atau bertugas di Cepu, itu kami merasa sungguh-sungguh merasa senang karena Romo-Romo CM itu selalu ada kunjungan ke rumah-rumah, mengajak anak-anak SD untuk menjadi misioner. Nah, setelah Romo Kartini pindah, diganti dengan Romo Marto, di Romo Marto CM. Nah, saat itu juga beliau dekat dengan keluarga kami, dan setelah Romo Marto juga digantikan dengan Romo Haryono CM. Ya, Romo Haryono sungguh-sungguh itu juga membimbing kami, anak-anak kami. Yang nomor 1 Mas Lanang itu juga dibimbing menjadi misdiner walaupun belum terima komuni. Pertama itu diajak menjadi misdiner di susteran bersama Suster Sisilia. Ya, kemudian untuk berikutnya Romo Haryono itu juga sungguh-sungguh memikirkan sekolah di Cepu, khususnya beliau mendirikan SMA Katolik Saint Louis Cepu yang saat itu tahun 79 muridnya sungguh-sungguh, walau pertama kali itu sungguh-sungguh banyak sekali Suster ya. Dan saat itu memang tidak terbatas usia yang masuk, semuanya diperbolehkan karena pertama kali. Setelah Romo Haryono, anak kami sungguh-sungguh yang nomor 1 itu diajak dibimbing, tetapi dia tidak ada panggilan, ya panggilannya sebagai kepala keluarga. Ya, terus kami saat itu masih di Ngareng. Kemudian 83 kami pindah di rumah sekarang ini ya. Tahun saat itu yang bertugas di Cepu adalah Romo Wignyo, di Romo Wignyo CM, dan beliau juga dekat dengan kami karena Bapak juga menjabat Dewan Paroki sejak Romo Haryono dilanjutkan sampai ke Romo Wignyo. Dan tahun 85 saya hamil anak saya yang ketiga Suster, dan saat itu guru-guru SMA diajak Suster Sisil sama Suster Vero itu untuk
rekoleksi di Sangkal Kutung. Ya, kami yang memberi rekoleksi guru-guru adalah Romo Rahmat SDM. Ya, saat itu khususnya saya itu sungguh-sungguh terpesona dengan dan juga mendalam sekali apa yang diberikan oleh Romo Rahmat. Saya mengandung anak saya Romo Didit saat itu usia 5 bulan. Saya sungguh-sungguh tertarik dengan Romo Rahmat, dan orang Jawa itu bilang tak kebuk suster, perut saya tak kebuk. Iya. Terus jabang bayi, kalau kamu laki-laki besok jadilah Romo seperti Romo Rahmat. Saya bilang gitu. Nah, kok omongan saya ini didengarkan oleh Tuhan setelah anak saya lulus SMP, saat dia itu pengakuan dosa dengan Romo Warno Projo, itu ditawari, piye Dit, jadi Romo Sidopora, katanya gitu. Anak saya cerita sambil pulang membawa formulir. Terus anak saya bilang sama kita berdua, Pak, Bu, aku ditawari masuk seminari menengah Garum. Oh lah, kamu bagaimana? Terus anak saya bilang, tak nyoba-nyoba ya Bu. Terus saya sama Pak Slamet spontan tanpa pikir panjang itu bilang gini, loh, kalau masuk seminari ya jangan coba-coba. Kalau hanya coba-coba ya nggak usah jadi daftar. Saya bilang gitu. Itu kok mungkin omongan saya ini direnungkan oleh anak saya. Kemudian selang berapa 2 mingguan suster, itu mantap, aku pengen Bu minta tanda tangan itu suster. Nah itu yang sungguh-sungguh betul, yang membuat, mungkin dia membuat sudah mendalam. Tapi mungkin juga pertama-tama dari omongan saya waktu jabang bayi itu suster. Ya, itu yang untuk panggilan anak saya. Jadi untuk Romo-Romo CM di Cepu ini sungguh-sungguh kami merasakan manfaat hasil-hasil karyanya beliau, baik untuk keluarga, untuk gereja, untuk sekolah, itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi paroki Cepu. Itu suster sedikit yang bisa saya sampaikan. Ibu sudah mempersembahkan putra dalam keluarga ini menjadi Romo CM. Mungkin Ibu punya harapan dan juga masih ada kerinduan untuk mengembangkan panggilan ini. Bagaimana Ibu mungkin memberi peran juga dalam menumbuhkan panggilan? Kami selalu berdoa, bukan merasakan sombong ya, tetapi saya memang setiap hari berdoa untuk baik Romo-Romo yang sudah menjadi Romo maupun frater-frater dan juga panggilan. Dan kita di Cepu ini ada kelompok pemerhati panggilan yang sudah terbentuk lama sekali. Saat itu dirintis oleh Suster Sisilia bersama Romo Wignyo suster ya, atau sebelumnya ya itu. Jadi Suster Sisil yang sungguh-sungguh ayo membuat kelompok doa supaya mendoakan para Romo, suster, bruder, frater, dan kelompok-kelompok kategorial yang lainnya ya. Itu kita laksanakan dalam sebulan 1 kali pada minggu ketiga setiap bulan ya. Saat itu pertama kali yang menjadi ketua memang Pak David Slamet ya, terus dilanjutkan 2 periode. Bahkan pernah suster waktu Monsinyur Sutikno masih sugeng itu rawuh ke Cepu dan menghadiri doa pemerhati itu ya. Beliau sungguh-sungguh memberkati kita dan bersyukur karena ada
di desa Cepu. Ada kelompok Ya, yang tidak kelihatan di peta menurutnya beliau begitu. Itu kok ada kelompok pemerhati Cepu ya. Beliau bilang begini, ing atase Cepu kok ada kelompok pemerhati. Itu suster yang saya bisa, dan harapan kami semoga anak-anak UMK dengan doa-doa kita ini, baik yang perempuan maupun laki-laki, ada yang terpanggil lagi menjadi romo-romo, khususnya CM dan juga suster-suster Putri Kasih, karena memang Cepu sudah agak lama sekali suster belum ada suster Putri Kasih. Terakhir suster Kristi. Ya, yang terakhir suster Kristi, yang sekarang menjadi visitatrice Putri Kasih. Itu harapan saya suster, atau mungkin nanti cucu saya juga ada yang terpanggil untuk jadi suster atau jadi romo. Mungkin ada tambahan sedikit suster, kita juga waktu Monsinyur Torang ya sudah meninggal, itu saya ikut misa online saat tahbisan itu. Gereja terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikhlaskan putra-putranya untuk menjadi seorang imam. Tapi jangan hanya terus diserahkan saja. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah berdoa untuk putra-putranya. Jangan sampai berhenti berdoa untuk putra-putranya yang sudah menjadi imam, supaya kuat dan taat untuk selama-lamanya. Itu suster yang saya tambahkan. Betul. Terima kasih banyak. Sampai sekarang Romo itu malah menjadi guru besar. Nah, meneruskan Romo Rahmat yang jadi dulu Pak Guru juga. Matur nuwun sharingnya Ibu, semoga menginspirasi juga keluarga-keluarga yang lain. Dan memang gereja masih membutuhkan panggilan-panggilan imam untuk melestarikan Ekaristi, dan juga pasti panggilan-panggilan yang lain, religius, suster, frater, buder. Matur nuwun sangat. Kalau Ibu tadi tentang berdoa, saya ingat Vincentius, Bapak pendiri kami, Romo CM, suster, Bapak pendirinya. Vincentius mengatakan begini, beri aku seorang pendoa, maka aku akan mampu melakukan segalanya. Semoga doa-doa yang sungguh-sungguh dan tekun dan tulus ini benar-benar bisa membuat melakukan sesuatu yang kita mohon, kita harapkan. Panggilan bertumbuh, berkembang, muncul yang baru demi kepentingan gereja dunia. Mari bergabung bersama kami, CM Provinsi Indonesia Semangat Santo Vincentius, melayani orang miskin. Ada saat-saat dalam hidup, nyala api kita terasa redup. Tanpa kata bahagia, hidup hampa tak lagi bermakna. Ulu yang terkulai takkan patah, nyala api redup takkan padam. Percayalah selalu ada doa dari hati yang berserah. Bermimpilah sahabatku, raih citamu jangan kau ragu. Terbanglah bersama anganmu dan Tuhan sertamu. Genggamlah erat selalu harapan, ku temukan arti bahagia. Selalu ada jalan terbentang bagi kita yang percaya. Bermimpilah sahabatku, raih citamu jangan kau ragu. Terbanglah bersama anganmu dan Tuhan sertamu. Yakinlah kau kan raih citamu.
kau kan gapai mimpimu. Bermimpilah sahabatku, raih citamu jangan kau ragu. Terbanglah bersama anganmu dan Tuhan sertamu. Berlarilah, ayo berlari, kejar dan tangkaplah mimpi. Jadikan hidupmu berarti bersama Sang Ilahi, bersama Sang Ilahi, bahagiamu pasti. Majuwer, mari bergabung bersama kami. CM Provinsi Indonesia, semangat Santo Vincentius melayani orang miskin.